Selamat datang kembali di sesi eksplorasi kita. Hari ini kita akan benar-benar nyelamin satu sumber yang wah menarik banget ini. Bab 11 dari buku Hitmakers. Judulnya aja udah provokatif ya. Apa yang diinginkan orang, sejarah pixel, dan tinta. Ada judul kecilnya lagi, menampilkan tabloid, televisi, dan lini masa berita. Jadi fokus kita jelas ya, evolusi media berita mulai dari katakanlah koran tabloid yang ringkes itu, yang sering dianggap remeh, terus lompat ke era televisi yang benar-benar ngubah ruang keluarga kita, sampai akhirnya ya ke lini masa berita atau newsfeed yang sekarang mungkin jadi jendera utama Anda ke dunia kan di era digital ini. Tapi sumber kita ini bukan cuma cerita soal teknologi loh. Bukan ya? Yang lebih bikin penasaran tuh, gimana ya cara perubahan ini sebenarnya mencerminkan dan jangan-jangan malah ikut membentuk apa sih yang Anda dan kita semua ini inginkan dari informasi? Apa ya yang sebetulnya kita cari pas kita konsumsi berita? Nah, misi kita kali ini membongkar sejarah ini. Ngelihat tarik ulur antara pembuat berita sama kita, audiensnya. Apa sih mesin penggerak di balik semua perubahan dahsyat ini? Siap? Yuk, kita mulai petualangan ini. Tentu saja, ini perjalanan yang super relevan ya. Soalnya ini nyangkut soal gimana kita memahami dunia di sekitar kita tiap hari. Pertanyaan apa yang diinginkan orang dari berita itu, kalau kita jujur nih, seringkali jawabannya bukan melulu berita penting gitu ya dalam arti formal. Bab ini tuh ngasih kita kacamata sejarah yang menarik banget. Kita bisa lihat pola preferensi audiens yang ternyata, surprisingly, awet banget. Meskipun wadahnya udah gonta-ganti terus ya kan, dari tinta sampai ya pixel sekarang. Oke. Mari kita putar waktu balik nih, ke era tinta sama kertas. Era tabloid. Sumber kita kan nyorot Alfred Harmsworth di Inggris sama Daily Mirror-nya. Yang langsung bikin saya kaget tuh, konsep awal tabloid tuh ternyata bukan soal sensasi murahan loh. Oh iya. Harmsworth nyebutnya jurnalisme ringkas dan ngelihatnya sebagai, wah ini dia, teknologi penghemat waktu. Di abad ke-20 atau abad penghemat waktu. Wow, beda banget ya perspektifnya. Bener sekali. Itu framing yang cerdas pada masanya ya. Jadi alih-alih ngerasa rendah, mereka justru posisikan diri sebagai solusi efisiensi. Di tengah dunia yang makin ngebut, dan kalau kita lihat isinya, emang fokusnya sangat spesifik sih. Olahraga, gosip, dan nah ini yang paling nonjol, kejahatan. Ada studi klasik tahun 1927 yang dikutip tuh, nunjukin hampir sepertiga liputan tabloid isinya kriminalitas. Sepertiga, banyak banget itu. Banget. Itu 10 kali lipat lebih banyak dari koran-koran senius waktu itu. 10 kali lipat, gila, itu angka yang gila. Dan dampaknya jelas nggak main-main dong. Tabloid macam Illustrated Daily News di Amerika sampai jadi koran terlaris. Ini pasti bikin koran-koran mapan, aduh kebakaran jenggot ya. Tepat. Mereka nggak bisa cuek aja. Kesuksesan tabloid ini maksa raksasa kayak Washington Post, terus New York Times, untuk ya sedikit nurunin standar idealisme mereka mungkin ya. Mereka mulai nambah porsi liputan olahraga sama kriminalitas. Kenapa coba? Iya, biar laku, ngikutin pembaca. Sederhana, ngikutin selera pasar. Ini pelajaran pertama yang menarik banget. Keinginan audiens itu seringkali jadi kekuatan pasar yang susah dibendung. Bahkan sama institusi media paling terhormat sekalipun, gitu. Nah, di tengah perang rebutan perhatian pembaca ini, muncullah sosok George Gallup. Sumber kita ngambarin dia sebagai orang yang mencoba memahami pembaca ini secara lebih intim gitu ya. Betul. Konteksnya waktu itu, kata sumber kita nih, surat kabar itu udah kayak gladiator di arena perhatian. Brutal persaingannya. Menurut Gallup, masalah paling mendasar buat koran itu bukan cuma soal kualitas tulisan aja, tapi membuat dirinya dibaca. Titik, itu intinya. Lawannya bukan cuma koran sebelah, tapi semua yang bisa nyuri waktu sama fokus orang. Oh, jadi kayak radio gitu. Iya, radio yang lagi ngetren, film di bioskop, bahkan sekedar nyetir mobil keliling kota aja udah jadi saingan. Terus gimana caranya si Gallup ini ngintip pembaca? Metodenya unik banget ya katanya. Sangat unik buat masanya. Metode yang sering disebut metode Iowa ini pada dasarnya riset pasar, tapi bukan cuma ngasih kuesioner gitu aja. Gallup ini ngelakuin observasi langsung. Observasi langsung maksudnya gimana tuh? Iya, jadi bayangin, dia sampai nempatin mata-mata. Beneran orang yang ngamatin diam-diam di dapur pembaca. Hah? Serius? Iya, di dapur. Iya di dapur.
Tujuannya buat ngelihat halaman mana yang beneran dibaca, bukan yang ngakunya dibaca kalau ditanya. Ini kan cikal bakal antropologi terapan yang sekarang banyak dipakai di industri teknologi kan? Wow, jadi kayak detektif pembaca gitu ya? Itu menarik banget. Dia nggak percaya sama omongan orang, tapi langsung lihat perilakunya. Mirip banget sama cara kerja perusahaan teknologi gede sekarang yang pakai antropolog buat ngertiin pengguna. Gallup udah ngelakuin itu puluhan tahun lalu buat koran. Gokil. Persis. Dan ini poin penting yang perlu kita bedain nih. Gallup memang akhirnya lebih terkenal karena polling politiknya, ya kan? Yang coba ngeramal masa depan, siapa menang pemilu gitu. Tapi fondasi kerjanya dia itu sebenarnya survei, dalam arti memahami preferensi sama perilaku pembaca saat itu juga. Oh, jadi beda ya survei sama polling di sini. Apa yang mereka lewatin? Apa yang bikin mereka berhenti baca? Itu yang dia kejar. Memahami apa yang diinginkan orang berdasarkan bukti perilaku nyata, bukan asumsi editor di Menara Gading. Oke. Dari era cetak yang coba ngertiin pembacanya pakai cara Gallup, Kita lompat ke disrupsi berikutnya nih, ancaman baru yang katanya bikin industri koran kelabakan. Televisi. Sumber kita nyebutin adopsi TV ini gila-gilaan cepetnya. Di AS, dari hampir 0 di 48, jadi 83% rumah punya TV sedekade kemudian. Dan ditontonnya rata-rata lebih dari 5 jam sehari. Gila, itu penetrasi teknologi tercepat ya waktu itu. Luar biasa cepat. Dan reaksi awal dari industri koran cukup menarik loh. Ada kutipan dari eksekutif New York Times yang agak ngeremehin gitu bilang TV bukan pesaing langsung. Wah, naif banget ya kedengerannya sekarang. Iya, kedengerannya gitu. Tapi di sisi lain, mereka juga nggak bodoh-bodoh amat. Banyak penerbit koran yang diem-diem hedging, mereka ikut investasi atau bahkan punya stasiun-stasiun TV pertama. Jadi sambil bilang nggak bahaya, sambil siap-siap juga gitu. Dan ternyata memang bahaya kan, pergeserannya masif banget. Sumber kita bilang, di banyak negara maju, AS, Inggris, Australia, Eropa, TV akhirnya gusur koran sebagai sumber berita utama. Penjualan koran per kapita terjun bebas di paruh kedua abad ke-20. Kasian juga ya. Nah, ini dia salah satu insight paling menarik dari bab ini menurut saya. Ancaman terbesar buat koran itu ternyata bukan koran lain yang lebih bagus, lebih investigatif, atau lebih cepat. Tapi seperti kata sumber kita, justru televisi yang buruk. Televisi yang buruk. Maksudnya? Maksudnya buruk di sini mungkin dalam standar jurnalistik cetak ya. Kurang dalam, lebih visual, dan seterusnya. Tapi TV menang telak. Kenapa? Karena TV nawarin cara konsumsi yang sama sekali baru. Oh, karena lebih gampang ditonton gitu. Iya, visual, pasif, langsung di ruang tamu, nyantai. Ini contoh klasik disrupsi kan. Produk yang mungkin inferior di metrik lama bisa menang kalau berhasil nyiptain pasar atau kebiasaan baru. Wah, ini bikin mikir ya. Jadi bukan soal kualitas absolut, tapi soal kecocokan sama keinginan dan gaya hidup audiens saat itu. Lalu, gimana dengan era berikutnya nih, era internet? Polanya berulang lagi nggak? Sangat berulang, tapi dengan dinamika yang baru lagi. Tahap awal internet, seperti yang sumber kita jelasin, mirip banget transisi radio ke TV. Artikel koran, ya tinggal dipindah aja ke website. Plek! Formatnya sama, cuma pindah medium. Agak ngebosinin sebenarnya. Nah, tahap kedua ini yang ngubah permainan. Munculnya agregator kayak Google Search, terus platform komunitas kayak Digg sama Reddit, dan puncaknya tentu aja media sosial, Facebook, Twitter. Ini revolusioner. Anda nggak perlu lagi sengaja datang ke situs cnn.com atau kompas.com misalnya. Oh iya ya, berita yang datengin kita sekarang. Bener, berita yang mendatangi Anda bukan sebaliknya. Jadi kekuatannya geser drastis ya, dari yang punya berita kayak nganterin berita. Fundamental gesernya. Dari merek berita Anda percaya NYT atau BBC, ke platform penemuan. Anda nemu artikel menarik karena nongol di Google, atau karena teman Anda nge-share di Facebook, bukan karena Anda langganan atau setia sama satu merek berita. Sumber aslinya jadi kurang penting dibanding penyaring atau kuratornya. Analogi Book of the Month Club di buku itu menarik juga ya. Dulu klub buku bantu orang milih buku dari lautan judul. Sekarang platform kayak Facebook atau Google News yang nyortir banjir informasi buat kita. Tapi skalanya sama dampaknya ya, levelnya beda banget ya. Skalanya jelas jauh beda.
miliaran orang. Dan dampaknya lebih personal, karena ada algoritma. Ini ngebawa kita ke studi kasus yang dibahas lumayan dalam di sumber kita. Lini masa berita Facebook. Zuckerberg kan pernah bilang tujuannya mau bikin koran personal yang sempurna buat tiap penggunanya. Dan keunggulan Facebook ini gila ya dalam hal memahami kita. Mereka bisa lihat perilaku kita langsung di platform, tanpa kita sadar lagi diobservasi. Ini beda sama studi Gallup tadi, di mana orang mungkin agak jaim ya karena tahu lagi diliatin. Istilahnya tanpa reaktivitas. Jadi data Facebook ini bisa jadi cerminan yang lebih jujur soal apa yang beneran kita mau. Secara teori iya, lebih akurat nangkep perilaku spontan. Dan apa yang ditemuin Facebook? Ternyata secara universal, alasan utama orang buka Facebook ya buat nyambung sama teman dan keluarga. Itu nomor satu. Terus konten apa yang paling disukain dan banyak interaksinya? Ternyata hal-hal yang personal, lucu, atau indah. Tunggu. Personal, lucu, indah. Itu kan mirip banget sama temuan Gallup soal pembaca koran puluhan tahun lalu. Yang suka gosip, human interest, hal-hal ringan gitu kan. Jadi intinya keinginan dasarnya nggak banyak berubah ya, cuma mediumnya aja gitu. Persis. Itu salah satu benang merah terkuat di bab ini menurut saya. Teknologi berubah drastis, tapi preferensi dasar manusia terhadap konten yang emosional, personal, menghibur, itu ternyata cukup konstan. Awet banget. Berita keras atau hard news, meskipun penting, seringkali kalah menarik engagement-nya dibanding foto liburan temen atau video kucing lucu. Gitu faktanya. Lalu gimana Facebook nentuin apa yang muncul di lini masa kita? Algoritmanya kan terkenal kompleks tuh. Sumber, kita nyederhanainnya gini. Pada dasarnya, algoritma itu ngandelin sinyal interaksi kita. Kalau sebuah postingan dapat banyak suka atau likes, dibagikan ulang atau shares, terus dikomentarin, itu dianggap sinyal kuat kalau konten itu relevan dan menarik. Jadi, ya konten kayak gitulah yang bakal diprioritasin muncul di atas lini masa Anda. Sistem yang belajar dari perilaku kolektif kita. Nah, disinilah muncul paradoks clickbait yang sudah bahas itu ya. Kita sering ngomel soal judul-judul lebay. Anda tidak akan percaya apa yang terjadi selanjutnya. Tapi jujur aja deh, kadang kita klik juga kan. Iya kan? Ini kesenjangan antara apa yang kita lakuin, perilaku, sama apa yang kita rasa kita inginkan atau anggap ideal, aspirasi. Analogis kotak donat harian di sumber itu emang pas banget. Siapa sih yang nggak tergoda lihat donat gratis di meja? Susah ditolak kan? Itu perilaku klik kita. Tapi kalau ditanya makanan sehat idaman, mungkin kita jawabnya salad atau pecel gitu. Itu aspirasi. Facebook sendiri akhirnya nyoba ngurangin clickbait karena sadar itu ngerusak pengalaman jangka panjang. Meskipun jangka pendeknya ngasilin klik. Ada ketegangan gitu ya antara engagement sesaat sama kualitas platform. Perubahan ini juga nyiptain dinamika baru di ruang redaksi kan. Ada alat semacam Chartbeat itu yang ngasih data real-time soal pembaca. Betul. Itu kayak dashboard canggih yang nunjukin ke editor berapa orang baca artikel ini sekarang. Mereka datang dari mana? Google, Facebook. Berapa lama mereka baca? Bahkan sampai mana mereka nge-scroll ke bawah halaman. Ini nyiptain lingkaran umpan balik atau feedback loop yang super cepat antara pembuat konten sama konsumennya. Tapi ini jadi pedang bermata dua ya. Di satu sisi bagus buat ngertiin audiens, tapi di sisi lain, Nimbulin dilema gede, data seringkali tanpa ampun nunjukin artikel ringan, listicle, 5 cara, itu jauh lebih banyak dibaca daripada laporan investigasi mendalam yang butuh riset berbulan-bulan dan biaya mahal. iya juga sih. Ini bisa jadi tekanan luar biasa buat jurnalis sama media buat terus ngejar junk food informasi demi metrik engagement. Bisa jadi ngorbanin nutrisi berita yang lebih substansial. Itu risikonya. Sumber kita sampai pakai analogi OODA loop dari strategi militer John Boyd ya. Observe, orient, decide, action. Kedengerannya intens banget ya. Emang intens. Bayangin ruang redaksi modern, terus-menerus mengamati data real time. Terus memahami apa yang lagi tren, apa respons audiens. Habis itu memutuskan judul apa yang dipakai, topik apa yang diangkat. Lalu bertindak, nerbitin secepat mungkin. Dan langsung balik lagi ngamatin hasilnya. Gila, siklusnya cepet banget ya. Cepet banget, adaptasi secepat kilat gitu. Ini kontras banget ya kalau dibandingin katakanlah sama penulis novel. Saya jadi kepikiran nulis novel itu kan butuh semacam ruang sunyi ya, tempat berlindung dari riuhnya feedback instan. Sumber kita kan nyontohin The Great Gatsby atau Ulysses, karya-karya hebat yang waktu pertama terbit malah dapat review jelek, nggak laku. Iya benar itu.
Coba bayangin kalau F. Scott Fitzgerald atau James Joyce punya chart beat di meja kerjanya waktu itu. Ngelihat data pembaca novelnya anjlok, mungkin mereka nggak akan pernah selesai nulis mahakarya itu ya. Bisa jadi. Tekanan buat viral atau populer secara instan itu bisa mematikan jenis kreativitas tertentu yang butuh waktu dan ya keyakinan. Itu perbandingan yang kuat banget. Nunjukin ada nilai dalam proses kreatif yang nggak terlalu terobsesi sama reaksi pasar seketika. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih dari perjalanan panjang ini, dari tabloid hemat waktu, ke TV yang dominasi ruang keluarga, sampai algoritma personal di genggaman kita, intinya adalah pencarian tanpa henti dari sisi media buat ngerti dan mungkin ngelayanin apa yang sebenarnya kita audiens inginkan. Bener nggak? Iya, kayaknya gitu kesimpulannya. Dan lucunya, kesimpulannya seringkali balik lagi ke titik yang sama. Yang paling kita cari itu bukan melulu fakta kering, tapi koneksi, hiburan, kejutan, rasa personal, sentuhan emosi. Apa yang ditemuin Gallup puluhan tahun lalu di dapur pembaca koran, ternyata masih bergema kuat di server-server Facebook hari ini. Menarik sekali ya. Ini tentu ngebawa kita pada refleksi penting nih buat Anda yang lagi dengerin. Coba pikirin sejenak deh. Bagaimana seluruh sejarah ini evolusi dari tinta ke pixel, dari editor ke algoritma ngebentuk cara Anda pribadi berinteraksi sama berita dan informasi tiap hari? Seberapa sadar Anda tentang tangan-tangan tak terlihat ini? Algoritma, tekanan pasar, bahkan warisan sejarah tabloid itu, yang ikut nyusun apa yang nongol di layar Anda. Apakah Anda secara sadar nyimbangin antara nyari berita penting yang mungkin berat, dengan konten yang lebih ringan, personal, dan menghibur yang secara alami lebih narik perhatian Anda? Gimana tuh? Dan ini pemikiran penutup yang mungkin sedikit provokatif buat Anda renungkan. Ketika platform digital ini makin canggih, nyajiin persis apa yang pernah kita klik sebelumnya. Yang pada dasarnya kan gema dari preferensi masa lalu kita buat hal yang familiar dan gampang dicerna. Ya, fluensi ini memuaskan dahaga sesaat kita, tapi pelan-pelan justru mempersempit cakrawala pemahaman kita tentang dunia yang kompleks ini. Pertanyaan bagus tuh. Apa jadinya masa depan berita? Kalau keterlibatan atau engagement yang seringkali cuma diukur dari klik sama interaksi masa lalu, jadi dewa baru yang dipuja di atas segalanya. Nah, itu pertanyaan buat direnunkan. Terima kasih sudah menemani kami dalam penjelajahan kali ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya.